sampai dengan tanggal 9 November 2023 nanti. Nah, pada hari ini kegiatan yang akan kita laksanakan ialah pembahasan terkait dengan kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara yang nantinya akan dipandu oleh Mbak Amalia Sekar selaku narasumber kita selama 90 menit. Putus-putus. Ya, oke. Sekarang suara saya sudah terdengar jelas, Ibu? Ya, suara. Oke, saya lanjutkan. Jadi sekarang kita akan masuki sesi materi dan sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya seputar materi boleh sekali. Untuk itu mohon dipahami dengan baik materi yang akan disampaikan nanti oleh pemateri kita. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana? Mbak Amalia, apakah sudah siap? Baik, tapi sebelumnya boleh dijadikan saya co-host, Mas Ilham? Oh iya, oke, baik Mbak. Oke, sudah ya, Mbak ya? Sudah saya jadikan co-host. Baik, terima kasih banyak Mas Ilham. Ya. Waktu Saya mulai ya. Mbak. Ya, Oke, terima kasih banyak Mas Ilham. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Wah, ini habis. Terima kasih Bu Maimunah, ada Bu Widya, Pak Sugeng, Pak Abai, Pak Bayu, dan teman-teman lainnya. Terima kasih sudah hadir tepat waktu ya sore ini di tengah kesibukan juga urusan kampus. Yang pastinya tadi seharian ini energinya juga sudah kepake banyak gitu, tapi mudah-mudahan bisa tetap fokus untuk 90 menit ke depan. Nanti di 90 menit ke depan kita akan membahas beberapa hal dan juga contoh tipis-tipis sebelum try out gitu. Mudah-mudahan tetap bisa fokus sekalipun energinya mungkin sudah terpakai seharian ini dari pagi tadi ya. Nah, saya Amelia Sekar yang tadi sudah dikenalkan oleh Mas Ilham, bergabung di sini sebenarnya kapan ya? Tahun lalu, dan untuk keterlibatan saya sehari-harinya itu sebenarnya banyak juga di asesmen kementerian, BUMN, apalagi kalau di akhir tahun kayak gini tuh banyak sekali penerimaan untuk menjadi CPNS dan ya menjadi rekruternya karena background saya memang di psikologi, saya lulusan dari UI dan asesmen psikologi yang Bapak Ibu lalui mungkin ya kurang lebih itu banyak saya itu terlibat di dalamnya sejak 15 tahun yang lalu, kira-kira seperti itu. Nah, saya izin untuk share screen ya. Yang akan kita bahas sore ini itu yang pertama adalah kompetensi manajerial. Ya, ini alurnya dulu ya, alurnya yang akan saya jelaskan. Jadi habis dari seleksi administrasi, kemudian ada seleksi kompetensi, salah satunya adalah yang pertama ini manajerial, di mana kompetensi manajerial ini dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi. Selain juga manajerial, ada sosial kultural, teknis juga ada, dan yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan yang diminta. Nah, ini kurang lebih gambarannya ya, Bapak Ibu. Jadi kita tidak akan membahas kompetensi teknis dengan sesi saya. Di sesi saya tidak ada kompetensi teknis. Jadi hanya di sini, kompetensi manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara. Di mana ketiganya ini, jadi kalau manajerial dan sosial kultural ini masuk ke teknis juga digabung, durasinya 120 menit, dengan jumlah soal yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, manajerial dan juga sosial kultural ini ada 45 soal, kalau digabung
dan nilai maksimalnya ini 200. Kemudian, kalau di kompetensi manajerial, jawabannya itu berbobot dari 1, 2, 3, 4. Kalau di kompetensi kultural, bobotnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu jawab ngasal aja gitu ya, itu tetap ada bobotnya dibandingkan kalau Bapak Ibu tidak menjawab. Karena kalau tidak menjawab, nanti nilainya jadi 0. Gitu. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Sekali lagi, kalau di kompetensi manajerial, bobotnya 1, 2, 3, 4, kompetensi sosial kultural, bobotnya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di wawancara. Wawancara ini waktunya 10 menit dengan 10 butir soal. Jadi kalau kita rata-rata, berarti satu soal ini harus bisa selesai dalam waktu 1 menit. Nah, pembobotannya ini hampir sama seperti kompetensi manajerial. Jadi maksimal 4, kalau tidak menjawab 0, kalau jawab ngasal aja, pasti akan ada bobotnya walaupun jawabannya tidak yang paling tinggi misalnya. Tapi pasti akan dapat kalau nggak 1, 2, 3 gitu, kalaupun jawabannya salah. Nah, total ini durasinya 130 menit dengan jumlah soalnya jadi 145 butir soal. Kita lihat misalnya, di kompetensi manajerial ada 25 butir soal. Kalau misalnya benar semua jawabannya 4, berarti kan dia nilainya 100 ya totalnya. 25 kali 4. Nah, di sini juga ada 20 butir soal untuk sosial kultural. Kalau misalnya betul semua 20 kali 5 ada 100, makanya dia kalau di total ini 200 nilainya. Lalu kemudian kita lihat di sini passing grade-nya. Kalau di manajerial dan sosial kultural dengan jumlah soal 45, durasinya kurang lebih 40 menit, dikurangnya teknis ya. Passing grade-nya ini 130. Sementara tadi kita lihat di sini nilai maksimalnya kan 200 malah. Kemudian untuk wawancara dengan durasi 10 menit dan soalnya ada 10, passing grade-nya ini setidaknya 24 poin. Gitu. Oke. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya sebelum Bapak Ibu menjalankan tryout. Jadi strategi yang pertama yang Bapak Ibu ketahui paling nggak sampai sini adalah tidak mengosongkan jawaban. Karena segimanapun kita ngomongin tentang konten, tapi kalau strateginya juga kurang tepat, maka Bapak Ibu tidak akan mendapatkan nilai yang optimal. Jadi kita bicara strategi yang pertama, yang kedua kita bicara konten. Kalau strateginya benar, kontennya salah, itu kita bisa perbaiki dari waktu ke waktu. Itulah kenapa selalu ada pertemuan seperti ini, terutama nanti setelah tryout untuk pembahasan soal, gitu ya. Nah, apa sih kompetensi manajerial itu? Jadi, ini adalah kemampuan seorang calon PPPK dalam kapasitasnya untuk mengabdikan diri dalam pekerjaannya, baik sebagai staf maupun sebagai pimpinan. Ya, kemudian kemampuan lain yang perlu diasah adalah mampu mengidentifikasi tugas. Nah, jadi dalam hal ini penting banget Bapak Ibu untuk tahu tupoksi saya apa, wewenang saya itu sampai mana, dan perintah apa yang menjadi prioritas. Ini penting banget untuk diketahui. Ibaratnya Bapak Ibu kalau sekarang kan zamannya ChatGPT ya. Siapa di sini yang sudah sering atau pernah lah paling nggak menggunakan ChatGPT? Ada nggak? Boleh angkat tangannya yang menggunakan ChatGPT? Adakah? Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan salah satu teknologi AI, Artificial Intelligence dengan ChatGPT, itu kan yang pertama kali dilakukan. Jadi mungkin ini bagi yang belum tahu ya apa sih ChatGPT, mungkin saja gitu. Walaupun saya menduganya sudah lebih hebat, canggih daripada saya. Bapak Ibu tuh mau mencari apapun hampir sama kayak Google mungkin ya, tapi dia tidak berupa gambar, tidak berupa lagu gitu, tapi hanya artikel, tulisan gitu. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu lagi bikin
mau cari jurnal, atau misalnya mau bikin karya tulis apa gitu, makalah dan sebagainya, itu pakai ChatGPT itu udah selesai. Udah selesai banget. Tapi kalau kita salah, tidak tahu strateginya bagaimana cara menggunakan dan bertanya di ChatGPT, kita bisa jadi nggak dapat apa-apa. Contoh, sesimpel ini misalnya. Kalau menggunakan ChatGPT, ini penting akhirnya ke sini nih. Kita harus mampu mengidentifikasi tugas. Jadi misalnya gini, saya adalah seorang turis yang ingin ke Bali. Usia saya, kalau saya ya, usia saya 41 tahun gitu. Usia saya 41 tahun, saya punya satu orang anak usia 17 tahun. Nah, dengan kondisi seperti itu, di mana dan saya punya budget misalnya, saya punya budget sekitar 5 sampai 10 juta untuk berdua dengan anak saya contohnya. Kemana saja saya bisa pergi di Bali dalam waktu 3 hari 4 malam. Nah, contohnya misalnya seperti itu. Nah, yang pertama, sebentar, apakah yang lain juga suaranya terputus-putus mendengar suara saya? Dan jelas ya, mungkin sinyalnya Bapak Ibu ya, Pak Nur. Nah, kemudian itu keluar tuh langsung tuh itinerary-nya tuh, wah udah deh langsung keluar, udah lengkap. Apa yang membedakan, apa yang bisa membuat itu bisa lengkap? Karena Anda memberikan peran kepada ChatGPT. Saya adalah seorang turis dari Jakarta yang ingin berusia sekian dan bersama anak saya. Nah, itu penting. Gitu. Maka dia langsung sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Tapi kalau misalnya Anda cuma nanyanya begini. Bedanya sama Google ya. Kalau Google kan pertanyaannya apa, yang penting dia mainnya kata kunci ya. Tapi kalau Anda ngasih peran ke ChatGPT, maka itu benar-benar customize sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kita bisa nanya lagi. Tapi saya nggak pengen ke pantai deh, saya pengennya ke pegunungan misalnya gitu. Ntar dia lagi tuh ada tuh. Wah, tuh lengkap banget semua. Dan itu hanya dalam hitungan detik. Nah, begitupun dalam mengerjakan soal manajerial ini. Penting bagi Anda untuk mengidentifikasi tugas. Perannya nih ceritanya jadi siapa. Itu penting banget. Dan perintah apa yang menjadi prioritas. Nah, baliknya ke situ. Hal yang tidak kalah penting adalah mampu bertindak sesuai dengan posisi atau tanggung jawab masing-masing tentunya. Ini pengaruhnya dari sini tadi. Nah, kita lanjut dulu. Jadi, materi soal kompetensi manajerial ini menilai penugasan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan 8 hal ini. 8 halnya ini apa saja? Nanti akan kita bahas satu persatu beserta contoh soalnya. Dan saya yakin 8-8-nya ini sebenarnya sudah Bapak Ibu jalankan sehari-hari. Integritas misalnya. Bapak Ibu hadir ke sini tepat waktu aja, itu sudah bagian dari integritas. Bapak Ibu memutuskan, apakah saya hari ini bolos atau masuk, itu udah masuk ke pengambilan keputusan. Bapak Ibu nggak ngerti gimana sih caranya biar audionya itu bisa lebih jelas. Nanya ke temennya ngebantu. Ini ada kerjasama. Ya, Bapak Ibu berkomunikasi sekarang menyimak saya pun itu sudah bagian dari kompetensi yang komunikasi dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini keseharian kita. Dan nantinya juga Bapak Ibu akan mendapatkan cerita soal itu yang sebenarnya memang familiar dengan kehidupan sehari-hari, tapi akhirnya gimana strateginya untuk bisa menemukan jawaban yang paling tepat di antara jawaban yang baik-baik semuanya poin-poinnya. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu yang integritas. Integritas ini bahasa gampangnya, kalau anak sekarang bilang itu adalah walk the talk. Melakukan apa yang kamu omongin. Jadi kalau misalnya kita bilang, hey kamu jangan mencuri, hey kamu datang tepat waktu dong.
apakah kita walk the talk, menjalankan apa yang kita lakukan? Kalau iya, itu bagian dari integritas. Kita bilang ke anak kita, kamu jangan suka berbohong, sementara kita bohong. Kita bilang bahwa udah kamu pokoknya sekarang belajar aja dulu sana, nanti kalau misalnya kamu dapat nilai paling bagus, nanti kita renang. Ternyata kita tidak menepati janjinya, itu tidak walk the talk kepada anak kita sendiri. Nah, gampangnya tuh kayak begitu kalau integritas itu. Tapi yang dituntut juga di sini adalah kita juga berani menegur orang lain. Karena konsisten dalam berperilaku terhadap norma itu juga berarti kita berani menegur orang lain yang tidak sesuai dengan normanya, dengan norma yang ada di perusahaan. Nah, indikator-indikator perilaku ini memang detail banget. Bapak Ibu nggak perlu sampai menghafalkan ini. Yang penting dalam hal ini Bapak Ibu tahu bahwa oh ini tuh bagian dari integritas. Di mana nanti kalau kita ketemu soal, kita jadi tahu yang dimaksud, oh ini integritas lagi ngomongin yang ini. Berarti tuntutannya adalah saya harus seperti ini. Yang pertama adalah mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadinya dia. Dia sebagai apa di situ. Kemudian mengingatkan. Nah, jadi bukan hanya yang penting saya patuh buat diri saya sendiri, tuntutannya ini di sini juga mesti mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Ya. Kemudian, jadi nanti kalau misalnya ketemu soal yang kira-kira Bapak Ibu tuh ada pilihan di mana Bapak Ibu mendiamkan saja atau itu mah udah biasa di instansi ini gitu ya. Tapi ada soal yang dia menegur gitu ya, pilih yang itu. Karena itu bagian dari integritas juga, bukan hanya mendiamkan. Meskipun sebenarnya dalam sehari-hari kita mungkin diem ya gitu. Tapi kan dalam hal ini bukan inventory kepribadian, bukan lagi psikotes yang menjawab apa adanya diri kita, melainkan kita mesti mencari mana jawaban yang kira-kira paling idealnya tuh seperti apa. Oke. Kemudian yang ketiga, bagian dari integritas adalah mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Kalau tadi menegur, sekarang kita menanamkan, jadi kita ngomong nih, kita nanti kita kalau misalnya mau disuap gitu ya, jangan mau. Nah terus kita pastiin juga gitu, tadi si ini nyuap nggak? Nah harapannya tuh kayak begitu. Kemudian mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi menjadi role model. Nah, namanya juga di sini kan manajerial ya. Jadi kalau udah manajerial itu harapannya memang udah bukan lagi urusannya itu ke ini, ke diri kita sendiri, tapi memang sudah ke orang lain. Jadi kita juga menjadi teladan bagi orang lain. Oke. Kemudian ini contoh soal. Misalnya, ya, kita bahas sama-sama. Ingat tadi cara penilaiannya adalah berbobot 1, 2, 3, 4. Ya. Misalnya, Anda adalah seorang karyawan apotek. Seorang pembeli ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Pembeli tersebut tidak memiliki resep itu. Namun pembeli memaksa ingin membelinya dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Nah, ini kan sering terjadi dalam sehari-hari ya. Apalagi sekarang lagi musim orang sakit batuk. Yang paling sering itu apa? Misalnya orang mencari FG-Trosis dibuat radang tenggorokan, paling cepet tuh. Dia kan antibiotik juga. Banyak banget kan, bahkan di Shopee itu banyak gitu yang menjual itu. Tapi kalau Anda nantinya harapannya menjadi seorang PPPK, P3K, sikap apa terkaitannya dengan integritas? Jawabannya yang mana kira-kira? Boleh jawab di kolom chat. A, B, C, atau D? D. Oke. D. D. Wah, D semua nih.
Bu Clara, Pak Imam tadi yang pertama, Pak Rafdi, D semua. Oh, oke, udah mantep semuanya ya. Jawabannya D. Nah, kita lihat di sini pembobotannya. Memang yang diharapkan adalah ya langsung menolak dengan mantap. Pokoknya diharapkan ya kita sesuai dengan prosedur. Nah, yang bintang 3-nya, saya berkonsultasi dengan rekan sejawat terlebih dahulu. Lalu, saya ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Ini bobot 2 dan bobot 1-nya adalah saya memberikan obat tersebut dan berpesan agar pembeli tersebut menjaga rahasia. Iya, betul sekali Pak Sugeng, betul semua. Senang ya, semua bisa diterima. Tapi ini baru satu soal. Oke, terus contoh soal berikutnya kita lihat. Oh ya, ini bagian dari mana tadi indikator integritasnya? Yaitu mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi dia sebagai apoteker. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut, Pak Sugeng dan teman-teman. Kira-kira jawaban nomor 2 ini contohnya yang mana? A, B, C, atau D? Teman kantor Anda melakukan kecurangan presensi. Maka Anda akan A, mentoleransi karena teman Anda hanya sesekali melakukan hal tersebut. B, tidak masalah dengan hal tersebut. C, mengingatkan dan menegur dengan baik. D, langsung menegur dan melaporkan kepada atasan. Yuk, yang mana? Yang bobotnya paling tinggi ya, kita bicara yang bobotnya paling tinggi. Jawabannya pasti betul semua. Apa maksudnya ada bobotnya 1, 2, 3, 4. Tapi manakah? Oke. Ada yang jawab D, ada yang jawab C. Kebanyakan C, tapi ada juga yang jawab D. Nah, ini akan banyak soal-soal yang mengecoh seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi yang perlu kita, trik pertama yang perlu kita ketahui adalah tuntutannya apa dulu. Perannya apa dulu, lalu tuntutannya apa? Ya, perannya adalah di sini Anda menjadi seorang teman sekantor, terus tuntutannya adalah dalam situasi ada kecurangan presensi, apa yang akan Anda lakukan, gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, kalau misalnya kita mengingatkan dan menegur dengan baik, belum tentu itu akan menjadi kapok buat dia, apalagi kita kondisinya ini adalah teman, kecuali kalau itu atasan. Nah, kalau ini kondisi teman, jangan begitulah. Negurnya baik memang, atau sambil bercanda, arah lo, misalnya kayak gitu. Belum tentu itu menjadi efek jera buat dia. Nah, jadi dalam menegakkan integritas, kaitannya di sini indikatornya adalah mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Gitu. Oke, nah ini siapa? Pak Kiki. Pak Kiki A katanya, mentoleransi karena teman. Ini mungkin dalam keseharian ya, tapi nanti kalau kita jawab untuk tes menjadi PPPK, nanti nilainya jadi kecil. Oke, kita lanjut. Sekarang yang kedua setelah integritas adalah kerjasama. Nah, kerjasama ini intinya ya seperti yang kita ketahui lah, kalau orang Indonesia tuh ngomongin kerjasama itu udah dalam sehari-hari, seenggaknya kerjasama yang paling kelihatan banget waktu 17-an Agustus ya, bikin gapura, bikin hiasan macam-macam di lingkungan rumah, itu kan bagian dari kerjasama. Atau ketika misalnya yang Muslim itu Idul Adha, menyembelih kurban, itu kan juga pasti ada kerjasama dalam hal itu. Zaman sekolah dulu, wah banyak banget contoh kerjasamanya. Mudah-mudahan dalam kebaikan kerjasamanya, bukan menyontek ya. Kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif. Memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Nah, indikator-indikator perilakunya adalah pastinya nomor 1 kalau kerjasama itu ngomongin kontribusi. Walaupun misalnya, lagi ada gotong royong nih di RT, saya nggak bisa datang, ya udah deh nyumbang kopi misalnya. Itu kan ada partisipasinya. Tapi juga bukan menggampangkan ya, semuanya nyumbang kopi, akhirnya gotong royong jadi nggak ada gitu. Nah, kita melihat juga di sini partisipasi apa yang belum ada ya.
gitu. Karena nanti bisa jadi Anda menemui soal-soal yang seperti itu. Lalu menemukan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Lalu efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi, membangun komitmen tim dan saling bersinergi, menciptakan situasi kerjasama secara konsisten, baik di dalam instansi maupun di luar instansi. Nah, sekarang contoh. Saya ingin dalam soal ini Pak Nur Alamsyah menjawab. Silahkan Pak Nur Alamsyah. Jawabannya yang mana Pak Nur Alamsyah? Yang lain jangan di kolom chat dulu. Oh, ya. Intinya jawabannya apa Pak Nur? A, B, C, atau D? Kurang maksimal. Oke. Saya tanya ke Pak Rio Renaldo deh. Nah, Pak Rio Renaldo jawabannya yang mana menurut Bapak? Gimana Pak Rio, udah ada jawaban? Nah, Bapak Ibu yang lain, ini ketika menjawab soal, kita nggak apa-apa, kan ini baru pertama ya, salah pun nggak apa-apa. Tapi selain konten, perhatikan juga ketika yang tadi saya bilang nomor 2-nya adalah strategi. Karena apa? Ketika membaca soal panjang seperti ini, kalau sudah lebih dari 10 detik, sebaiknya Anda pindah soal. Ya, kalau Anda misalnya, aduh, apa sih ini saya nggak ngerti-ngerti ini, aduh saya nggak fokus nih dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi juga hasil tesnya sekalipun jawaban Anda betulnya banyak, tapi ternyata cuma sedikit soal yang bisa Anda jawab di waktu yang ditentukan. Wah ini jawabannya beragam ya, menarik, ABCDE-nya ada semua nih jawabannya. Oke. Nah ini jawabannya. Jadi diharapkan kita bisa memberikan pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, kemudian kenapa? Karena dalam hal ini indikatornya adalah kita menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Jadi kita kasih kesadaran dulu ke dia. Gitu. Kalau misalnya nggak bisa, baru kita meminta atasan untuk menegurnya. Karena yang ngasih tugas kan atasan. Ya. Kemudian baru nih prioritas yang berikutnya menyuruhnya ya, kita merintah. Padahal kan kita sebenarnya bukan atasan ya, harusnya kita tidak memiliki wewenang itu. Tapi kita laporin ke atasan biar atasan yang ngomong gitu. Tapi di situ kita bisa ngasih pengertian dulu karena ini sifatnya kan bukan pelanggaran kayak tadi tuh absen ya. Kalau absen memang itu kita mesti tegas langsung urusannya ke atasan. Tapi kalau ini kan kerjasama. Jadi kita omongin dulu ke dia karena kita ingin menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Baliknya ke situ. Jadi warnanya soal ini ke arah manakah? Integritas-kah, kerjasamakah? Kita mesti paham gitu. Gitu ya. Pasti bukan D jawabannya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu bisa nyalain stopwatch dari mulai Bapak Ibu membaca soal. Karena dari situ kita berlatih juga satu soal saya bisa berapa detik ya membacanya. Kalau udah lebih dari 10 detik dan Bapak Ibu nggak ngerti butuh waktu tambahan, mending skip ke soal lainnya. Karena nanti bisa kelamaan di situ, aduh tapi saya penasaran. Nah, itu tuh makanya kita butuh tryout untuk latihan ya. Kalau saya penasaran itu pengen berkutat di satu soal dapat nilainya berapa, sementara kalau saya punya strategi untuk lompat ke soal lain, nilainya saya bisa dapat berapa gitu. Itulah kenapa ada tryout. Oke, kemudian contoh berikutnya. Yuk, hitung berapa detik Anda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau Anda belum selesai membacanya, disinilah kita latihan untuk lebih cepat. Gitu. Pertama kita baca peran kita apa? Oke, pindah ke departemen, langsung ke kalimat yang terakhir. Ya, kalimat terakhir adalah oke, dia nggak pernah kerja santai sedikit bercanda, saya harus ngapain? Nah, itu.
Jadi dicepetin kayak gitu. Kita nggak usah dari tengah-tengahnya tuh nanti belakangan. Terus baru kita lihat mana jawaban yang akhirnya kira-kira bisa mendapat bobot yang paling tinggi. Warnanya di sini adalah kerjasama, menciptakan situasi kerjasama secara konsisten, baik di dalam maupun di luar instansi. Oke, jawabannya beragam nih. Yang A sih belum ada. Alhamdulillah nggak ada yang jawab A. B, C, D nih yang jadi pertentangan ya. Oke. Ya, kita lihat di sini. Jadi diharapkan dalam hal ini kita bisa adaptif melakukan pembiasaan dengan cara kerja di tempat baru karena kita bisa aja ditempatkan dipindah dan itu mendadak di tempat yang kita sebenarnya nggak suka. Di luar dari kebiasaan kita, tuntutannya itu memang mesti adaptif. Ya, melakukan pembiasaan dengan cara kerja di tempat baru. Yang pertama kita lakukan adalah mencoret jawaban yang kayaknya udah nggak banget deh dari pertama kita lihat. Jadi kita coret duluan yang A. Itu juga merupakan trik ya. Coret dulu jawaban yang paling rendah nilainya. Paling rendah kedua apa? Kira-kira. Nah, masalahnya yang D ini bekerja sesuai dengan jati diri saya. Jati dirinya tuh yang seperti apa? Karena belum tentu juga itu menjadi positif ya di situ. Dibandingkan kalau yang B, ya dia mempertanyakan aja kenapa sih kondisi itu apa namanya, kenapa seperti ini gitu di tempat yang baru gitu. Ya kita boleh nanya kayak begitu. Oke, kemudian lanjut ya, komunikasi. Komunikasi ini kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis dengan cara yang sesuai, baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian, jadi komunikasi ini bukan hanya ngomongnya jelas. Yang kedua, dia memastikan pemahaman. Kalau Bapak Ibu dari tadi beberapa kali saya nanya, sampai sini paham nggak Bapak Ibu? Nah, itu sebenarnya memastikan pemahaman. Jadi ketika kita ngomong sama orang, ngerti nggak maksudnya? Gitu. Kamu paham nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Ternyata tuntutannya itu seperti itu. Komunikasi yang efektif. Lalu, kita juga mendengarkan secara aktif dan efektif. Jadi bukan hanya ngomong, komunikasi itu tidak hanya ngomong, tapi juga kita mendengarkan. Karena kalau semua ngomong, komunikasinya jadi kayak anak usia 3 tahun. Ya, ngomong-ngomong yang ada 2 orang, si A ngomong, si B ngomong, tapi nggak jelas, nggak nyambung ini ngomong apa. Kalau kita perhatiin anak yang udah bisa bicara 1 tahun, 2 tahun, sampai mau usia 3 tahun, kan dia asal-asal ngomong, tapi belum tentu saling nyambung. Nah, jadi kita dengerin juga maksudnya tuh apa. Kemudian efektif. Nah, ternyata bukan hanya ngomong yang jelas, bukan hanya memastikan pemahaman, bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga mesti mempersuasi, meyakinkan, membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Ya, misalnya saya bilang ke Bapak Ibu, coba yuk dijawab di kolom chat. Saya meyakinkan Bapak Ibu, membujuk Bapak Ibu untuk nulis di kolom chat dan Bapak Ibu mengikuti. Nah, itu contohnya. Jadi bukan hanya sekedar ngomong, tapi juga bagaimana meyakinkan orang lain. Tuntutannya seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut dulu. Ini indikator perilakunya. Menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, pemahamannya juga sama. Jangan sampai apa yang saya omongin nanti beda dengan yang Bapak Ibu tangkap. Itu berarti bukan nggak efektif. Kan banyak tuh atasan yang misalnya marah-marah, kenapa sih kamu tuh kok dari tahun ke tahun nggak ada perubahan? Udah saya bilangin, jangan-jangan atasannya nih yang bermasalah, komunikasinya nggak efektif. Kenapa sampai bertahun-tahun bawahannya nggak berubah? Nah, itu contohnya. Oke. Kemudian, aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal, berkomunikasi secara efektif, asertif, mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan, menggagas sistem komunikasi yang terbuka secara strategis. Nah, sekarang kita temuin, udah ada nih ininya, bintangnya ya.
Nah, ini bintang yang perlu dicoret. Ya, jika saya ditugaskan untuk menghadiri forum diskusi ilmiah, maka di forum itu saya akan, ya, kenapa ini yang 2 ini mesti langsung dicoret? Karena yang B, kalau kita terus yang ngomong, kita tidak jadi pendengar yang aktif. Ya. Kemudian yang A, lu kan bagus menyimak dengan baik. Nah, kita lihat 2 jawaban lainnya lebih baik daripada jawaban yang A. Contohnya yang D. Menjadi pendengar yang baik dan mencatat hal penting. Ya. Kemudian tentunya akhirnya yang paling tinggi adalah yang C, menanggapi yang sesuai dengan pekerjaan saya. Oke, nah ini kaitannya indikator yang aktif menjalankan komunikasi secara formal dan juga informal. Bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai. Gitu. Contoh soal yang kedua. Yuk, jawabannya yang mana? Dihitung ya. Berapa detik bacanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau belum selesai, berarti nanti dipercepat lagi. Yang mana jawabannya? Oke, wah paling cepat nih. Pak Ramos, Pak Bayu, Pak Fazlur, Bu Yulia, Pak Anggun, Pak Wahyu, Pak Imam, Pak Wildan. Jawabannya beragam ya. Tidak ada yang menjawab D. Jawabannya AC, ABC. Oh, ada yang jawab D juga. Jadi, oke, ada yang jawab D. Jadi yang paling tinggi adalah mengirimkan surat ke kepala lingkungan ini dalam rangka menggagas sistem komunikasi yang terbuka secara strategis ya, untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja. Karena kalau yang D ini kita kan belum tahu benar nggak yang kita lakukan itu, jangan-jangan malah jadi merusak lingkungan. Kalau kita langsung bikin logo stiker, kecuali kita minta ke pihak yang berwenang untuk membuatkan dan menempelkan. Nah, ini kan di sini kan peran kita itu hanya masyarakat biasa. Gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menggagas sistem komunikasi yang terbuka secara strategis. Dengan cara apa? Mengirimkan surat ke kepala lingkungan untuk membantu menindaklanjuti hal ini agar segera dibuatkan aturan. Aturannya apa? Kalau ternyata aturannya adalah membuatkan logo atau stiker itu ya terserah. Tapi kan yang melakukan itu juga orang lain, tidak mesti kita. Kecuali kalau kita dimintakan bantuan. Oke, kita lanjut dulu. Waktunya tinggal kurang lebih 35 menit lagi. Ya. Orientasi pada hasil. Sebenarnya ini yang di antara manajerial, orientasi pada hasil ini yang paling gampang ketangkep. Karena intinya tuh kan ini tentang achievement ya. Bagaimana kita itu bisa bekerja dengan efektif, efisien, meningkat dari waktu ke waktu. Ada perubahan, ada inovasi, ada perbaikan. Intinya kan itu. Jadi paling mudah sebenarnya ya untuk ditangkap jawabannya. Nah ini, gimana kita mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk bisa menyelesaikan tugas dengan segala hambatannya. Kemudian, indikator perilakunya adalah bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja, berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja, menetapkan target kerja yang menantang, bukan hanya sekedar oke, atasan saya nyuruh target saya misalnya 50, apapun itu ya, ini contoh aja, 50. Oh, saya nggak mau dong 50, saya nggak mau sama dengan teman-teman saya. Paling nggak saya bisa ke 52, misalnya kayak gitu. Jadi yang menantang. Lalu mendorong juga teman-temannya untuk bisa mencapai target yang ditetapkan atau melampaui. Ya. Dan ya betul Pak Sugeng, upgrade diri ini juga bisa masuk ke sini, tapi bisa juga nanti masuk ke kompetensi lain, yaitu pengembangan diri. Nanti ada. Thank you Pak Sugeng.
ya. Lalu meningkatkan mutu pencapaian kerja organisasi. Nah, contoh soal misalnya. Salah satu yang paling sesuai dengan apa yang Anda lakukan saat bekerja adalah, nah ini indikatornya bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Yang mana? Jawabannya A, B, C atau D? Yuk. Ya, sampai 10 detik belum ada satupun yang menjawab. Oke, Pak Fazlur yang pertama. Thank you. Pak Wildan, Bu Nani. Pak Sugeng lagi. Wah, Pak Sugeng ini harusnya dapat mangkok cantik nih. Udah aktif ya. Pak Nur Alamsyah, Pak Ramos. Thank you. Pak Wahyu. Nah, jawabannya ini banyak yang di A, C, tapi ada juga yang B. Kita lihat ya. Jadi, saya bekerja sesuai apa yang ditargetkan pada saya. Balik ke perannya itu apa, prosedurnya itu seperti apa. Karena kalau cuma sekedar datang dan pulang tepat waktu pada jam kerja, belum tentu dia bekerja sesuai dengan targetnya. Ya, kemudian yang C, saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja. Nah, ini kita lagi ngomongin achievement, orientasi pada hasil ya. Jadi kita bicaranya konteksnya adalah memang apa yang ditargetkan itu yang dijalankan. Jadi jawabannya yang A. Oke. Lanjut dulu di pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini intinya kita kan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan ya. Pembangunan, pemenuhan kebutuhan pelayanan publik tapi secara profesional, transparan, dan pastinya mengikuti standar pelayanan yang objektif. Walaupun di situ ada kenalan kita, ada keluarga kita, tapi tetap mesti objektif. Kata kuncinya itu, sesuai prosedur. Nah, jadi ini menjalankan tugas mengikuti standar layanan, mensupervisi, mengawasi, memanfaatkan kekuatan kelompok, memperbaiki standar layanan publik, memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, nah ini banyak ya, mengantisipasi dampak jangka panjang, memastikan kebijakan terselenggara, dan sekarang ini contoh soalnya. Kira-kira yang mana jawabannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, di detik ke-8 sudah ada Pak Kiki. Terima kasih. Ini Pak kan ya, bukan Mbak ya. Harus saya salah. Maaf ya. Oke, thank you. Yang sudah menjawab kebanyakan D dan B. Jawabannya yang mana? Memang D dan B ini susul-susulan ya. Skornya 3 dan 4. Jadi kalau cuma tetap tersenyum, kita masih ya oke lah gitu. Tapi kita juga perlu ada kata-kata yang kita ucapkan. Kita meminta maaf. Ya. Kemudian kalau menasehati warga masyarakat berarti kita tidak menerima masukan dari mereka. Berusaha tidak marah ya itu juga bagus, tapi ada lagi yang lebih Pak Sugeng galau. Ada lagi yang lebih idealnya jawabannya adalah yang D. Karena itu indikatornya adalah menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan. Oke, makasih banget partisipasinya. Meskipun salah nggak apa-apa, kan kita baru belajar ya. Sama-sama belajar. Nah, nomor 2. Nah, ini udah kasus. Seseorang ingin mengirim hewan ternak melalui pelabuhan, tetapi tidak memiliki surat kesehatan hewan yang dipersyaratkan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata hewan tersebut merupakan pembawa penyakit menular dan harus dimusnahkan. Saya akan A. Langsung memusnahkan hewan tersebut sesuai prosedur. B. Langsung memusnahkan hewan tersebut dan Pak Wildan udah jawab duluan ya. Pak Ramos, oke, udah pada baca ya. Kebanyakan jawab D. Nah, apa yang harus dilakukan kaitannya dengan pelayanan publik yang objektif dan sesuai dengan standar layanan? Jawabannya adalah yang A. Jadi, bukan hanya sekedar menginformasikan, tapi ya kita sudah harus langsung memusnahkan. Karena ini bayangin kita dulu zaman-zamannya flu burung ya misalnya, Bapak Ibu. Tidak ada tebang pilih.
Tidak ada sekedar baru ngasih tahu, tapi ya pokoknya wah ini di pelabuhan, situasinya ini crowded. Banyak banget orang yang ada di situ. Kalau kita banyak koordinasi dulu, Pak ini nggak bisa dikirim ya, ini harus dimusnahkan. Kelamaan itu udah banyak yang menular, yang ketularan nanti dalam hal ini. Nah, seperti itu. Oke, jadi yang A ya, langsung memusnahkan hewan tersebut sesuai prosedur. Ini baru-baru ini nih, kalau Bapak Ibu suka nonton drakor, ada nih drakor tentang ini. Cuma ini peternakan babi. Jadi walaupun si peternak itu taat bayar pajak, bersih banget gitu, tapi ketika memang ada virus flu babi yang padahal belum sampai babi-babinya sehat di situ, tapi akhirnya benar-benar ya udah langsung dimusnahkan. Bahkan di malam hari dan itu nggak ngomong dulu ke si pemilik ternaknya, tapi langsung dibakar malam-malam. Ada ya Pak Wildan ya, film ya, influenza. Oke, lanjut. Azab Indosiar ya Pak. Ya, pengembangan diri dan orang lain. Nah, ini yang tadi sudah dibahas mirip-mirip sama orientasi hasil. Jadi tuntutannya di sini, kita bukan hanya misalnya belajar, lanjut lagi sekolah, baca buku, ikut pelatihan, tapi kita juga mesti mengembangkan orang lain. Sesederhana kita mengajarkan dia untuk hal-hal yang dia belum pahami misalnya. Ya, ya betul Pak Wahyu, The Good Bad Mother. Wah, nonton juga nih. Itu judul filmnya tadi. Oke, balik ke sini. Pengembangan diri dan orang lain, tadi saya udah sampaikan garis besarnya, meningkatkan kapasitas diri, bisa dengan baca buku juga misalnya, tapi juga mengembangkan orang lain. Nah, ini ya, pengembangan diri ini yang paling bawah. Oke, yang paling dasar maksudnya. Kemudian meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan. Kemudian memberikan umpan balik, kita membimbing, menyusun program pengembangan jangka panjang, menciptakan situasi yang mendorong organisasi untuk mengembangkan kemampuan belajar. Nah, sekarang masuk ke contoh soal. Wah, udah ada tuh bintang satunya yang langsung dicoret. Karena udah pasti ketahuan. Yuk, 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, detik ke-8 sudah ada yang menjawab. Pak Kiki. Ya. Jangan lagi jawab D. Kan D kan udah dijelas bintang 1 ya. Oke. Kita lihat di sini. Ya, kita tahu dulu jadwalnya masing-masing sehingga mereka semua bisa meluangkan waktunya untuk kerja kelompok. Kita ngasih kesempatan dia. Kita lihat di sini, menciptakan situasi yang mendorong organisasi, teman-teman kita juga, untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian hasil. Jadi tetap diajak mereka, bukan hanya kita menyibukkan diri, mengambil alih gitu ya, atau mengerjakan aja sendiri, kita jadi tidak mengembangkan mereka. Kita hanya mengembangkan diri kita aja. Gitu. Lanjut. Contoh yang kedua, ada yang mengatakan bahwa tidak semua orang yang berpendidikan tinggi mendapatkan pekerjaannya, sehingga banyak yang tidak memotivasi anak-anaknya untuk menerima pendidikan tinggi. Maka Anda akan, ya mana jawabannya? Tetap ingin memiliki pendidikan tinggi? Nah, oke, ada yang jawab nih. Pak Ihsan. Pak Ihsan kayaknya saya baru baca nih namanya. Jawabannya yang mana? Ya, tetap ingin memiliki pendidikan tinggi. Nah, ini kadang ada soal-soal bonus kayak gini yang kita baru baca aja udah langsung tahu jawabannya. Ada, tapi cuma berapa persen. Ada juga yang ribet banget jawabannya. Pertanyaannya. Ada yang panjang, padahal gampang jawabannya. Ada yang pendek, tapi jawabannya dilematis. Ya, ini yang enak nih. Nggak terlalu panjang, tapi juga jawabannya mudah ya. Tetap ingin memiliki pendidikan tinggi. Gitu. Oke, lanjut. Mengelola perubahan. Mengelola perubahan ini adalah menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah, tidak bergantung pada metode atau proses yang lama, dan memastikan perubahan itu berhasil diimplementasikan. Indikator perilakunya kita mengikuti perubahan dengan arahan,
Jadi nggak sekedar berubah kita sendiri gitu ya, mau-maunya kita sendiri, tapi arahannya tuh gimana? Proaktif beradaptasi mengikuti perubahan, membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan secara tepat, memimpin perubahan pada unit kerja, memimpin, menggalang, dan menggerakkan dukungan pemangku kepentingan untuk menjalankan perubahan. Nah, sekarang masuk ke contoh soal. Indikatornya adalah mengikuti perubahan dengan arahan. Yang mana jawabannya? Oh, cepat sekali. Siapa? Nah, oke. Nah, kadang-kadang hati-hati Bapak Ibu, ini soalnya mudah, pendek, tapi jangan mudah terjebak dengan poin yang opsi yang duluan keluar, yaitu yang A. Ganti lagi ya. Ya benar tuh Pak Nur Alamsyah. Kesannya tuh yang A. Ya kan? Wah, ada kata keberhasilan nih, gitu. Tapi kita lihat, ternyata ada jawaban lagi yang lebih ideal di sini. Kita introspeksi dulu, karena kalau kita sekedar nyoba terus, tapi kita nggak tahu cara gimana ya, saya biar bisa lebih efektif, nggak sekedar dicoba, tapi kita juga bisa lebih efisien menggunakan waktu, energi, tenaga, dan sumber daya yang ada untuk bisa lebih berhasil gitu. Jadi jawabannya yang D, introspeksi dulu. Ya, makasih Bapak Ibu. Lanjut. Nah, dalam era komputerisasi sudah merambah ke seluruh lapisan dunia kerja, saya akan yang mana jawabannya? Oke. Gampang ya, mempelajari dan mengembangkan kemampuan saya dalam mengoperasikan komputer. Nah, ini kira-kira ya. Oke. Terakhir, pengambilan keputusan. Terakhir untuk manajerial ya, kita masih punya sosiokultural sama wawancara. Pengambilan keputusan ini tentunya ada pertimbangan dalam hal ini, sistematis, seksama, konsekuensinya, dampaknya, mitigasinya apa, itu kita juga mesti mikir, karena kita mesti bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Nah, kita kumpulin informasinya, kita analisis masalahnya, kita bandingin berbagai alternatif. Artinya apa? Kita nggak bisa hanya punya satu solusi. Kita diharapkan memiliki setidaknya ada 2 alternatif. Ya, kalau nonton di bioskop, saya mau minum air mineral atau Fanta ya, misalnya gitu. Jadi jangan cuma saya kalau ke bioskop tuh udah pasti saya minum soda gitu. Tapi ada alternatif lain nggak? Itu sesimpel itu sih misalnya. Emang kalau pacaran harus ke bioskop ya? Ada nggak sih alternatif lain? Nah, misalnya kayak gitu. Sesederhana itu ya. Jadi kalau kita diharapkan memang kompetensi ini tuh kita selalu punya alternatif, cadangan, dan kita bisa punya pertimbangan pros cons-nya. Yang ini positifnya apa, negatifnya apa, yang ini negatifnya apa, positifnya apa, tapi mana yang bisa kita ambil sebagai keputusan yang tepat. Kemudian, menyelesaikan masalah yang mengandung resiko tinggi, tapi juga mengantisipasi apa. Ada mitigasi di sininya. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Sebuah keputusan yang saya ambil ternyata merugikan orang sekitar saya. Maka saya, yang mana jawabannya? Cepat sekali. Masa menyalahkan orang lain sih? Ya, kita menerima penuh segala akibatnya. Ya, jawabannya adalah yang A. Menyesali juga ya untuk apa? Apa namanya? Menyesali berkepanjangan kalau tidak ada introspeksinya. Oke. Kita lanjut soal yang berikutnya, mementingkan kepentingan umum. Menurut Anda apa? Iya, jawabannya langsung ya, benar ya. Yang tadi jawab pertama benar. Yang A, melihat skala prioritas kepentingan dulu. Ya, bukan berarti ya memang sih itu kebaikan, tapi apakah perlu kita juga yang turun di situ atau kita bisa mengeskalasi misalnya kayak gitu. Nah, begitulah kira-kira. Jadi
Dari sini kurang lebih ya Bapak Ibu langkah-langkahnya, kita fokus pada inti soal. Karena soal itu kalimatnya panjang, baca sekali. Kalau kita udah baca berulang kali, itu artinya kita udah menghabiskan waktu di situ. Mendingan kita langsung ke soal yang lain. Nanti kalau ada waktu kita balik lagi ke soal itu. Kalau nggak ada waktu, ya mau nggak mau akhirnya kita pakai strategi nembak. Karena nembak pun tuh masih ada skor. Karena kalau kita udah kelamaan di situ, nanti soal lain yang kita bisa dapat bobotnya lebih tinggi, terlewat juga. Ya. Lalu coret jawaban dengan dua kemungkinan terburuk yang di skor 2 dan skor 1. Kemudian pilih jawaban dengan kemungkinan terbaik pada akhirnya. Idealnya nih yang mana? Jangan sampai ada jawaban yang kosong. Karena sayang sekali. Nanti dapatnya 0. Oke. Kemudian memilih jawaban. Memilih jawaban ini adalah keputusan sikap yang diambil harus sesuai dengan seperangkat nilai dan aturan yang berlaku di instansi pemerintah, bukan yang kita lakukan sebenarnya sehari-hari. Jika dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama penting, pilihlah jawaban yang sesuai tupoksi dan yang paling bagus. Jadi bukan hanya bagus, tapi sesuai nggak dengan tupoksi kita. Kemudian pahami konteks soal, apa yang menjadi objek soal, siapa pelakunya, dan di mana lokasi kejadiannya. Ini penting juga. Jadi situasinya perlu kita pahami. Oke. Hindari skor yang rendah, ya. Pilih jawaban yang terbaik. Biasanya ada dikotomi kan, memberi versus menerima tuh lebih bagus kan yang biasanya yang menerima yang memberi. Tim dengan individu biasa lebih bagus yang tim. Tenang dengan terburu-buru kan biasa lebih bagus yang tenang. Optimis, pesimis lebih bagus yang optimis gitu. Ya. Mana yang realistis juga dan bisa diterapkan, kemudian efektif dan efisien dan itu solutif gitu. Jadi kalau dia tidak efektif, efisien, tidak solutif, tidak realistis diterapkan kayak tadi misalnya logo stiker itu tadi ya. Logo stiker itu kan agak kurang realistis gitu ya, kita nempel-nempelin gitu. Siapa kita gitu, perannya kita tuh bukan sebagai Karang Taruna, misalnya dijelaskan di situ kan kita hanya sebagai masyarakat, itu tidak realistis. Jadi dicoret jawaban yang sudah tidak realistis, tidak efektif, tidak efisien, dan tidak solutif gitu. Oke, kemudian lanjut dulu. Nah, jika semua pilihannya positif, tadi kan memang kebanyakan kayak gitu ya, kita pilih positif yang paling tinggi, singkirkan yang berdampak negatif bagi kesehatan diri ataupun pelayanan publik gitu ya. Nah, misalnya kayak gitu-gitu. Kemudian, kalau semua pilihannya negatif, kesannya pilihannya negatif, pilih yang terbaik dan berdampak untuk semua. Gitu. Kemudian, nah ini yang diharapkan ya, karakter-karakter yang diharapkan. Sebenarnya sudah sesuai dengan tadi sih, yang dijelasin di manajerial. Kita lanjut dulu ke sosiokultural ya, karena waktu kita tinggal sedikit lagi. Kompetensi sosiokultural ini tadi udah dijelasin ya, ada passing grade-nya udah, jumlah soalnya tadi udah dijelasin, waktunya juga udah. Intinya ini adalah kemampuan untuk bisa memahami serta mempersatukan berbagai perbedaan yang ada di sekitar kita. Kuncinya, jangan sampai kita melanggar apa yang menjadi keyakinan baik kita. Kita juga tidak boleh memaksakan budaya kita atau hal-hal yang menurut kita lebih baik dari orang lain. Ya, masuknya misalnya anti radikalisme atau bahkan sekedar beda cara kerja. Oh, saya cara kerjanya kok begini. Kayak tadi tuh misalnya contoh soal. Kalau di unit yang lama, ngobrol. Kalau di unit yang baru, ngobrol aja nggak pernah. Gitu. Nah, kita nggak bisa memaksakan cara kerja kita. Atau beda generasi. Ini yang lagi banyak isu kan sekarang. Karena sekarang ada 3 generasi yang lagi bekerja di instansi yang sama. Gen X, bahkan beberapa tahun lalu sebelum pandemi itu baby boomers masih ada ya. Ketemu sama Gen Z, 4 generasi. Nah, sekarang baby boomers sudah banyak pensiun, Gen X, Gen Y, Gen Z bekerja dalam satu instansi. Nah, itu biasanya kalau ada soal-soal kayak begitu, kita dituntut untuk bisa adaptif dalam cara kerja, tidak memaksakan. Ras gitu ya. Pokoknya selama tidak melanggar aturan, ya nggak apa-apa berbeda. Gitu.
Nah, ini materi soal kompetensi sosiokultural ini terkait dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan juga empati. Kita langsung ke soal aja ya, sebentar. Nah, kelihatan di wajah-wajahnya sekarang. Mana tadi? Bentar. Oke, ini salah satu contoh soal yang di tryout-kan ya. Nah, di sini kita lihat misalnya dari nomor 116. Ini udah ada bobotnya, udah ada jawabannya. Saya tidak menyukai interaksi dengan orang baru, sehingga teman saya hanya tertentu. Namun sejak menjadi mahasiswa baru, saya merasa pertemanan itu penting dalam segala hal. Sikap saya adalah yang paling rendah dicoret dulu. Saya menunggu ada teman saya mengajak saya berkenalan terlebih dahulu. Berarti kan pasif ya. Terus saya mengikuti rekan yang tidak populer untuk memudahkan saya mempelajari cara berkenalan dengan orang baru. Kita cari yang lebih efektif. Saya mengikuti rekan yang populer untuk memudahkan saya. Nah, kita coba yang mana nih yang kira-kira yang paling bagus di sini. Poin-poinnya. Oke, dapat poin 5 adalah saya mencoba berkenalan dengan mengikuti organisasi yang saya sukai. Jadi di sini ada keaktifannya dia ada keinginan untuk berbaur, gitu. Dimulai dari yang dia sukai aja dulu. Tapi kan dari yang dia sukai aja kan di situ udah banyak keragaman ya. Jadi ada bagaimana cara dia itu lebih asertif dan aktif untuk bisa berteman. Ya. Oke. Nomor 117. Pada pertemuan keluarga dalam rangka merayakan hari raya, saya titik-titik. Ya, jawaban tertingginya adalah berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan pengembangan masa depan saya. Ya, kita coret ya, menjamu dengan ramah sambil menunjukkan kelemahan saya. Ngapain juga cerita kelemahan? Jelas ya? Nomor 118. Kita ambil 5 contoh dari soal sosiokultural ya. Anda adalah seorang wali murid. Anda mendapati laporan bahwa salah seorang guru bersikap sangat tegas terhadap para peserta didik yang salah satunya adalah putra Anda. Ketegasan itu antara lain diekspresikan dalam bentuk ancaman terhadap yang memiliki motivasi berprestasi rendah. Sikap Anda terhadap hal tersebut, ya, yang A, sangat tidak setuju meskipun tujuannya baik. Nanti akan, kalau di sosiokulturalnya ada beberapa soal yang jawabannya itu opsinya sangat tidak setuju, cukup, setuju, biasa saja kayak begini. Jadi kayak skala Likert ya, kalau di statistik itu. Ada kayak begininya. Kita balik ke soal yang belum ada bobotnya, belum ada jawabannya. Kita langsung ke contoh soal. Sebenarnya ini agak mirip-mirip dengan PKP juga. Oke, jawabannya yang mana Bapak Ibu? Dalam suatu rapat pimpinan ada sejawat yang tidak sependapat dengan usulan saya. Sikap Anda adalah yang mana jawabannya? A, B, C, D, atau E? Baru 2 orang yang jawab. Ini bobotnya sampai 5 ya. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat tentang tersebut. Oke, nomor 2. Jawabannya yang mana? Nomor 2. Contoh yang kedua. Pada akhir dari hari kerja normal, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? Ya, E. Menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Ya, lebih mudah ya. Sosiokultural ini lebih mudah memang daripada yang manajerial. Lebih mudah jawabannya. Ini kayak soal zaman saya dulu tuh namanya PMP, kemudian berubah nama jadi PPKN, sekarang anak-anak kemarin terakhir PKN ya.
Ini agak lebih mudah memang. Walaupun skalanya 5 ya. Nomor 3, atasan Anda hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi dan Anda cukup dekat dengan atasan. Jawabannya yang mana? Oke. Sepakat ya, bersedia dipindah tanpa membantah. Cakep. Yuk, yang keempat. Ketika tergesa-gesa dalam perjalanan kantor Anda melihat ada kejadian kecelakaan. Yang Anda lakukan yang mana? Soal nomor 4. Udah mulai dilematis nih. Ya. Kondisinya, lihat kondisinya. Peran Anda apa? Peran Anda apa? Kondisinya seperti apa? Peran Anda adalah Anda sebagai udah jadi PPPK nih, udah jadi P3K, Anda tergesa-gesa dalam perjalanan kantor. Coba. Dalam hal ini tuntutannya adalah Anda melihat situasi dan kondisi dulu, kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor, ya. Karena Anda tetap harus baik lagi memenuhi aturan, mengikuti patuh terhadap aturan gitu. Jadi tetap ke kantor. Gitu. Nomor berikutnya, silakan. Anda bertugas sebagai guru piket di suatu sekolah. Suatu hari teman dekat Anda tidak bisa mengajar di kelas tanpa ada alasan apapun. Sikap Anda yang mana? A, B, C, D, atau E? Oh, jawabannya beda-beda. Memberikan centang loh. Memberikan centang. Iya, jawabannya adalah yang B, menelpon dan menanyakan lebih dahulu alasan ketidakhadiran teman tersebut, baru melaporkan kepada atasan. Ya, gampang nih sebenarnya, tapi memang banyak jebakan. Oke, yuk 10 detik. 1, nomor berikutnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cepat ya, 9, detik ke-8 udah ada yang menjawab. Oke, jawabannya adalah yang B. Betul sekali. Tadi siapa yang pertama? Pak Wildan ya, kalau nggak salah. Oke. Nomor berikutnya, Anda seorang bidan yang membuka klinik praktek mandiri. Ada seorang ibu dari daerah suku yang memiliki ciri khas berbicara dengan nada yang tinggi, datang mengantarkan anaknya memeriksa kandungan. Sikap Anda yang mana? Yang A, ya, bersikap profesional tetap ya. Dalam bekerja, katanya begitu. Tadi yang menjawab A, dan betul jawabannya. Dan memahami perbedaan karakter dan latar belakang. Yang B udah pasti ini yang 1 ya. Coret yang B. Gitu. Karena dia kesannya, jijik kesannya kayak gitu. Takut saya. Itu udah dicoret jawaban-jawaban yang seperti itu. Mantap, benar semuanya. Terus nomor berikutnya, setiap hari Anda selalu datang paling pagi tiba di kantor. Yang Anda lakukan yang mana? Nah, ini mulai dilematis nih, menjebak nih. Oke, ada yang mulai berbeda. Ya, jawabannya adalah kalau yang CDE coret ya. Jawabannya adalah yang A. Kalaupun Anda ingin mengerjakan pekerjaan yang tertunda, tapi buat dulu rencana hari itu. Apakah mengerjakan pekerjaan yang tertunda bisa ditaruh di sore hari atau didelegasikan misalnya, tapi buat dulu rencana kerja hari itu. Gitu ya. Oke. Lagi. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena apa? Yang mana? Wah, jawabannya beragam nih. Ada D, ada E, ada A. Jawaban yang benar adalah yang E. Karena dia mundur ketika melihat resikonya. Kalau dia hanya menunda, mending ya. Ini udah mundur, udah tahu resikonya, udah deh mundur aja. Nah, itu. Akhirnya dia kehilangan kesempatan. Oke, kita lanjut aja dulu ke wawancara ya, Bapak Ibu. Wawancara, jumlah soal ini 10 nomor dan durasinya ini 10 menit.
Bobot jawaban benar paling tinggi 4 poin dan paling rendah 1 poin, serta tidak menjawab berarti 0 poin. Maka nilai kumulatif paling tinggi 40 poin. Passing grade wawancara adalah 24 poin. Jadi minimal harus mendapatkan poin paling tinggi sebanyak 6 nomor untuk lolos passing grade. Wawancara bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas. Saya ada 6 contoh soal. Bapak Ibu harus bisa menjawab 6-6-nya dengan benar untuk bisa masuk ke passing grade. Coba ya. Nah, jadi untuk wawancara ini, seleksinya ini dilakukan untuk menilai integritas dan juga moralitas. Tadi integritas sudah kita bahas. Moralitas ini intinya adalah baik buruk yang diterima oleh umum, norma pada umumnya, tentang perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Ini standar perilaku ya intinya. Norma lah kalau kita gampangnya itu moral itu moralitas ini adalah norma. Oke. Yuk, nomor 1. Jawabannya yang mana? 10 detik. 3, 5, 6, 7. Oke, 7 detik udah ada yang jawab. Yang A. Walaupun sebenarnya satu soal ini bisa 1 menit ya. Tapi taruhlah misalnya kita ada soal yang akan ngulang-ngulang bacanya. Jadi kita pokoknya selalu punya target 10 detik per soal. Gitu. Ya, jawabannya ternyata bukan A, tapi yang B. Ya. Jangan lupa di sini ada etika. Bukan hanya menjaga omongan. Omongannya dijaga tapi etikanya nggak dijaga, dia joget-joget di depan menteri misalnya. Ngomong tapi sambil joget-joget. Ngomongnya sopan tapi joget-joget. Kan etikanya berarti tidak dijaga. Nah, tadi saya bilang hati-hati dengan jawaban bagus di A. Jangan langsung kita taruh itu sebagai jawaban. Lihat dulu yang lain. Jangan-jangan jawabannya di D. Gitu. Oke, harus benar semua yang berikutnya. Karena passing grade-nya 6 nih. Ada 6 contoh soal. Apa yang akan Anda lakukan jika uang akomodasi perjalanan dinas yang Anda terima masih memiliki sisa? Yo. Ya, dilematis nih kayaknya, lama nih mikirnya. Oke, nemu jawabannya udah ya. Yang D, gampang ya. Cakep, benar semua untuk soal nomor 2. Yuk, soal nomor 3, mesti benar semua juga. Ada yang jawab A tadi. Yuk. Anda mengajukan permohonan cuti, tetapi atasan tidak memperbolehkan. Bagaimana Anda akan membalasnya? D, A, wah berbeda-beda nih. C, waduh. D, A, C. A, A, C, D jawabannya. Oh, ada yang jawab B. Baik, kita lihat. Jawabannya adalah D. Saya tidak akan berkecil hati dan tetap menuruti atasan sambil mencari waktu yang tepat untuk mengajukan cuti. Apa bedanya dengan yang B? Ya, apa beda dengan B? Di satu sisi kita juga punya hak ya, Bapak Ibu. Kalau di wawancara itu kita jawabnya kayaknya wah, spek malaikat gitu, kayaknya agak mencurigakan juga gitu. Tapi kita tetap bisa asertif kapan kita bisa cari waktu yang tepat untuk bisa mengajukan cuti. Oke, lanjut ya. Yuk, benar semuanya jawabannya yang ini. Rekan kerja meminta Anda menggantikannya bertugas karena dia akan pulang kampung. Dan apakah Anda akan menggantikannya? Silakan. C, jawabannya. Banyak yang jawab C. Iya, betul sekali. Saya bersedia menggantikannya bertugas jika dia memang sudah meminta izin kepada atasan terlebih dahulu. Oh, mantap. Yuk, lanjut. Ketika memberikan sosialisasi, ada beberapa warga yang tidak percaya kepada Anda. Maka respon Anda adalah yang mana? Ada D, ada B ya. Ya. Ingat di sini, Bu Siti Umaya udah notice Pak Alfonso. Ingat di sini ini wawancara ya Bapak Ibu ya. Bukan yang manajerial, bukan yang sosiokultural. Ingat tuntutannya. Jawabannya adalah yang B. Kita tanya alasan mereka. Kalau misalnya tadi saya tegaskan sesuai prosedur yang di manajerial ya.
Kalau sesuai prosedur harusnya jawabannya D dong, Bu Amel. Menyelesaikan sosialisasi terlebih dahulu. Ya, tapi dalam hal ini ingat, ini adalah soal-soal yang terkait dengan wawancara, di mana kita bisa berargumen begini. Kalau misalnya kita terusin wawancara presentasi kita, sementara orang tidak percaya dengan apa yang kita omongin, nggak akan efektif juga. Orang dia udah nggak percaya, bisa bubar itu forum. Tapi kita tanya dulu, nggak percayanya itu di mana? Kita lurusin dulu, baru kita selesaikan. Ya, oke, Pak Alfonso. Jika Anda kami terima dan harus masuk kerja lebih cepat dari jadwal, apakah Anda bisa? Mana jawabannya? Belum ada yang menjawab. Oke, jawabannya adalah yang D. Saya sudah siap untuk masuk kerja kapanpun karena saya sudah meluangkan waktu semenjak mendaftar seleksi. Ya. Oke, jawabannya yang D. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, saya kembalikan lagi ke Mas Ilham. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan Mas Ilham yang menjawab. Mas Ilham yang ini, mengakomodir. Ya. Baik, terima kasih Mbak Amel. Sangat informatif sekali ya, Bapak dan Ibu sekalian, materi yang tadi telah dipaparkan oleh Mbak Amelia. Dan saya tadi juga melihat Bapak dan Ibu sekalian sangat excited sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi diberikan oleh Mbak Amelia. Nah, sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan boleh langsung nih ditanyakan ke Mbak Amelia gitu. Boleh langsung dinyalakan saja mikrofonnya jika ada yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Halo, sore. Selamat sore, Pak. Ya, Ramos, Bu, izin. Oh iya, Pak Ramos. Ya, Pak Ramos. Saya kan sudah pernah mencoba ya, Bu ya, tahun lalu Iya. P3K itu CAT-nya. Ya. Nah, dan memang gagal. Kalau menurut saya sih yang masih kalah itu sebenarnya di kompetisi teknis. Apakah ada pembahasan mengenai kompetisi teknis nggak sih, Bu, besok? Ada ya Mas Ilham ya? Waktunya Ada, Mbak, ada. Nanti untuk waktunya akan disampaikan. Iya, maksudnya kadang kalau saya lihat ya, jadi apa yang di daftar sama di soal itu berbeda jauh. Kalau saya yang kemarin pengalaman tahun lalu, saya ngambil analis kebijakan nih. Nah itu di soal itu yang saya hadapi tahun lalu itu tuh kayaknya berbeda deh, gitu loh. Nah untuk antisipasi seperti apa ya, Mas atau Ibu? Terima kasih sebelumnya. Oke, makasih Pak Ramos pertanyaan. Mungkin Mas Ilham ya kalau untuk menjawab itu. Oke, baik. Mungkin terkait dengan soal memang itu akan nanti bisa dijelaskan langsung oleh narasumber dari teknis kami, Pak. Seperti itu. Kurang lebih untuk terkait dengan perbedaan soal. Kalau dari saya seperti itu, Pak. Bagaimana, Oke, Pak Ramos? Iya, makasih. Ya, sama-sama. Oke, baik. Mungkin kalau dari Bapak dan Ibu yang lain ada pertanyaan yang ingin diajukan lagi kepada Mbak Amelia. Boleh langsung dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Isan Susando Pak. Oke. Silakan Pak Isan. Ya.
Ini Bu, kita senang ya dapat bimbingan begini. Tapi untuk soal-soal ini apa mendekati untuk soal-soal untuk P3 nanti Bu? Maksud mendekati lah gitu, paling enggak gitu. Ya Pak, soal tryout ini memang dibuat mendekati untuk aslinya, dan yang tadi saya sajikan pun itu sebenarnya soal-soal tryout yang sudah lalu gitu. Jadi tentunya tryout itu dibuat sedemikian rupa, bahkan diambil juga dari soal-soal seleksi yang sebelum-sebelumnya gitu ya Mas Ilham ya. Iya betul Ibu. Ya. Oke, makasih Oke. Bu. Sama-sama Pak Sama-sama, Ihsan Pak untuk Ihsan. pertanyaannya, terima kasih. Nah, ini ada dari Bu Ana Zifa. Apa trik untuk membaca soal lebih cepat pada pernyataan yang panjang? Pahami dulu perannya, pahami pertanyaannya, itu Bu. Jadi kalimat awal itu kan pasti peran ya, peran Anda tuh apa, terus langsung ke pertanyaannya di ujung. Tadi sebenarnya udah sempat tuh saya sampaikan. Perannya apa, tuntutannya apa, gitu. Nah, itu dulu yang dipahami. Baru kalau misalnya sempat kita agak apa lebih cepat lagi ngebacanya, tengahnya tuh apa sih, ada isu apa lagi sih di situ, tapi lebih cepat. Tetapi ketika kita udah dapat frame yang utuh terkait peran kita dan juga tuntutannya, maka kita udah langsung dapat gambarannya kalau soalnya panjang. Gitu Bu Ana Zifa. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Ana Zifa. Mungkin untuk satu pertanyaan terakhir nih, kira-kira dari Bapak dan Ibu sekalian boleh ditanyakan? Oke, bagaimana? Oke, mungkin kita sudahi sesi pada sore hari ini ya Mbak. Oke, Ya. jika memang sudah tidak ada lagi yang bertanya, jadi alhamdulillah kegiatan pada sore ini sudah selesai kita laksanakan dan berjalan lancar. Walaupun tadi sempat ada kendala suara delay akibat jaringan yang mungkin kurang stabil ya. Nah, maka oleh sebab itu saya ingin izin terlebih dahulu sebelumnya untuk menginformasikan untuk jadwal selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 November pukul 16.00 sampai dengan selesai. Baik, mungkin itu saja Bapak dan Ibu sekalian. Saya dan segenap tim Reforma Bina Potensia ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya pada acara sore hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada Mbak Amelia selaku pemateri pada sesi kali ini. Semoga kegiatan hari ini bisa membantu persiapan Bapak dan Ibu sekalian dalam menghadapi seleksi P3K 2023. Amin. Saya Ilham selaku moderator izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih Mas Ilham, Bapak Ibu semuanya, terima kasih Dadah, banyak. terima kasih Mohon semuanya. maaf atas Sukses. kekurangan, semuanya lulus Ya, ya. Ibu, Amin. makasih Ibu, hati-hati. Sama-sama, terima kasih kembali.